Pemirsa, sebuah video memperlihatkan aksi kekerasan seorang pria yang menendang kekasihnya viral di media sosial. Aksi kekerasan pelaku ini memicu kemarahan warganet. Pelaku sempat dimediasi warga setempat dan meminta maaf kepada korban. Inilah rekaman CCTV aksi kekerasan fisik yang dilakukan seorang pria menendang wanita yang diketahui kekasihnya. Korban sampai terjatuh tersungkur hingga tak berdaya untuk bangun. Korban juga sempat ditampar bahkan dilempari barang. Tak hanya soal kekerasan, pelaku juga kerap meminjam uang kekasihnya. Setelah kejadian, pelaku sempat dimediasi warga setempat dan meminta maaf dengan mengakui kesalahannya kepada korban yang telah 3 tahun melakukan kekerasan. Saya minta maaf, udah 3 tahun udah mukulin kamu. Selama 3 tahun pacaran aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah minta maaf, udah pernah bikin kamu susah. Untuk masalah utang aku usahain bayar. Dan apapun yang terjadi aku pokoknya usahain bakal bayar ke kamu. Udah? Selingkuhnya? Ya aku udah pernah selingkuh, aku udah pernah nyakitin kamu, aku udah bikin kamu trauma. Aku minta maaf. Aksi kekerasan pelaku memicu kemarahan warganet. Sementara bagi wanita yang mengalami kekerasan diimbau untuk tidak diam dan segera melapor pihak terkait agar bisa mendapat pendampingan juga perlindungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku penganiayaan terhadap petugas SPBU di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku berinisial JM ditangkap Selasa sore di kawasan Bekasi dan terungkap bahwa pelaku bukan merupakan anggota Polri. Penangkapan dilakukan anggota tim Polres Metro Jakarta Timur dan selanjutnya menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan terungkap pelaku diketahui memiliki banyak tanda nomor kendaraan bermotor dan sering diganti untuk keperluan pribadi terutama saat pengisian bahan bakar minyak. Pelaku yang sempat mengaku anggota polisi ternyata merupakan seorang wira swasta di bidang rental mobil. Kamu tadi bilang sama saya tadi apa? Waktu saya tanya, pakai sabuk di Bali, 4 hari yang lalu. Terus untuk ganja? Di Bali juga, semuanya, dua-duanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di ruang tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Terjerat utang, seorang pemuda di Mojokerto, Jawa Timur nekat merampok sebuah konter HP dengan menodongkan senpi ke penjaga konter. Pelaku mencoba menggasak sebuah HP, namun aksi pelaku ini gagal setelah penjaga konter berteriak minta tolong ke warga. Seorang pemuda nekat merampok konter HP di Desa Domas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sambil menodongkan senjata api, pelaku memaksa penjaga konter memberikan handphone jenis iPhone. Aksi perampokan ini terekam jelas di kamera pengawas CCTV. Sempat terjadi aksi tarik-menarik handphone antara pelaku dengan penjaga konter. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur. Namun penjaga konter mencoba mengejar dan berteriak maling. Teriakan penjaga konter mengundang perhatian warga. Tak lama pelaku pun dapat diringkus warga dan anggota Polsek Trowulan. Pelaku sendiri beridentitas Dwi Putra. Usai ditangkap, pelaku yang masih berusia 20 tahun langsung dibawa ke TKP untuk melakukan reka ulang. Menurut Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldino Prima, senjata api yang digunakan pelaku dipastikan senjata mainan. Motif perampokan ini karena pelaku terlilit hutang untuk membeli minuman keras. Yang bersangkutan sendiri ternyata motifnya terlilit hutang. Terlilit hutang untuk bayar cicilan motornya dan juga bayar minuman keras. Makanya dia tega untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan senjata api yang beredar viral di sosial media itu adalah mainan. Barang bukti berupa pistol mainan dan iPhone disita polisi.
Pelaku akan dikenakan pasal tentang perampasan dengan ancaman kekerasan dan hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang yang diduga ibu dan anak ditemukan tewas di sebuah puing bangunan bekas asrama polisi di Jombang, Jawa Timur. Kedua korban tewas dengan luka bakar di sekujur tubuh. Warga desa Rejo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu sore digegerkan dengan ditemukannya jasad 2 orang di sebuah puing bekas asrama polisi. Kedua jasad diduga ibu dan anak ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka bakar di sekujur tubuh. Diduga kedua korban tewas terbakar. Lantaran di lokasi kejadian, polisi menemukan 2 botol Pertalite dan 1 botol pembersih lantai. Bahwa adanya dugaan penemuan 2 orang jenazah. Ya, jadi setelah kami cek TKP ada 2 jenazah. Yang pertama ini perempuan sudah dewasa, yang satu lagi ini masih kecil, anak kecil, jenis kelamin perempuan juga. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kemudian akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk memastikan penyebab kematian dan mengungkap identitasnya, jasad kedua korban kemudian dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke RSUD Jombang untuk diotopsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Ibu Tirin Nizam Safei, anak berusia 12 tahun, meninggal dunia diduga dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat. Ditetapkan sebagai tersangka. Dan di hasil penyelidikan polisi, pemirsa, Ibu Tirin Nizam ini terbukti melakukan penganiayaan sejak tahun 2023. Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi akhirnya menetapkan Ibu Tirin Nizam Safei sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, Ibu Tirin Nizam terbukti melakukan penganiayaan sejak tahun 2023 lalu. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka, ya, saudari TR yang merupakan ibu tiri. Terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan, baik fisik ataupun psikis. Kini Ibu Tirin Nizam ditahan di sel tahanan Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, korban dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, miris seorang kakak tewas dianiaya adik kandungnya dengan palu di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku yang masih di bawah umur ini tega aniaya korban lantaran cemburu orang tua pilih kasih. Pelaku yang masih di bawah umur diamankan warga setelah menghabisi nyawa kakaknya di rumahnya di Jalan Puskesmas, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa sore. Petugas dibantu warga mengevakuasi korban Muhammad Amar Robani, 22 tahun yang mengalami luka parah di kepala karena dipukul palu oleh adiknya yang masih berusia 15 tahun. Sempat dilarikan ke rumah sakit Gading Pluit, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Saat kejadian, warga mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah. Saya kebetulan lagi di rumah, ibunya itu keluar, teriak minta tolong. Lah saya ngelihat ke situ, tahu-tahu anaknya udah tergeletak, kakaknya. Itu udah berdarah semua itu. Di mana bang? Di berdarah di kepala? Di dalam ya kepalanya. Polisi menggelar olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki motif penganiayaan, namun dugaan sementara pelaku tega aniaya kakaknya karena cemburu orang tua pilih kasih. Sekarang masih dalam proses pendidikan, sedang dalam proses masak. Korban perempuan atau ya dua-duanya? Jenis kelamin laki-laki ya. Siap. Masih di bawah umur. Yang mananya? Anak masih di bawah umur. Yang korbannya itu pelakunya izin? Pelaku. Korban dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan otopsi, sementara pelaku dibawa ke unit perlindungan perempuan dan anak Polres Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, usai menjalankan puasa selama seharian, tentu nih ingin berbuka puasa dengan yang segar dan manis. Di Surabaya, Jawa Timur, di salah satu tempat menyajikan rujak kurma. Ini dapat dijadikan alternatif saat berbuka puasa. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Berbuka puasa biasanya selalu mencari yang segar dan manis. Nah, di salah satu tempat menyajikan menu takjil atau berbuka yang disukai para pengunjung. Ya, rujak kurma. Sekilas rujak kurma ini terlihat seperti rujak buah pada umumnya. Namun, yang membedakan adalah penambahan kurma Mesir sebagai campuran utama dalam sambal rujaknya. Proses pembuatannya sendiri sangat mudah, seperti pembuatan bumbu rujak pada umumnya. Dengan mengulek cabai dan garam secukupnya, ditambah kacang mete, kurma Mesir, serta gula merah, semua bahan diulek menjadi satu. Setelah bumbu rujak jadi, buah segar seperti mangga, bengkoang, timun, dan pepaya dicampur ke dalam sambal rujak. Cita rasa rujak kurma ini tetap menghadirkan rasa segar dan pedas khas rujak buah, apalagi ditambah dengan rasa manis alami dari kurma dan gula merah yang memberikan sensasi yang berbeda. Ada orang-orang yang kalau mau kurma itu kurang suka, inovasikan dengan rujak manis yang. Gimana pemirsa? Apakah Anda sudah terpikir ingin berbuka puasa dengan menu apa nanti? Sepertinya rujak kurma cocok direkomendasikan untuk berbuka puasa nanti. Tapi jangan terlalu pedas ya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus nekat menerobos dengan melawan arah di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat sore tadi. Aksi ugal-ugalan tersebut sontak memancing kemarahan para pengendara yang langsung melakukan pengejaran dan pengerusakan. Sebelumnya, mobil yang dikemudikan oleh seorang pria dengan satu penumpang wanita itu melaju dari arah Ancol menuju Senen pada Rabu sore. Namun karena terjebak kemacetan, mobil justru nekat mengambil ruas jalan sebaliknya dengan melawan arah. Selain sejumlah kendaraan roda 2 yang mengalami kerusakan akibat ditabrak mobil pelaku, salah seorang pengendara juga dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit. Kami mendapatkan informasi ada beberapa korban dalam hal ini yang terserempet saat pengemudi ugal-ugalan ini berbalik arah kepada korban, dalam hal ini pengemudi kendaraan R2. Ini sedang kita datakan, tentunya segera dibawa untuk ke rumah sakit, dan untuk pengguna ataupun pengendara pengemudi ini juga diamankan yang berada di Pos Lantas Kemayoran. Kini pengendara beserta kendaraannya telah diamankan petugas unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan dan tes urin kepada pengemudi mobil tersebut. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Inilah detik-detik kecelakaan kerja yang melibatkan sebuah forklift atau truk angkat susun dengan sebuah truk di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Terlihat forklift yang tengah membawa besi baja menabrak truk saat bongkar muat. Akibat kecelakaan kerja ini, sopir truk meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke rumah sakit RSKM, namun nyawanya tidak tertolong. Insiden ini melibatkan benturan antara kendaraan dump truck, angkutan logistik milik armada mitra kami yaitu PT Ratu Melati, dengan alat berat forklift yang sedang dioperasikan oleh perusahaan dan siap mendukung pihak yang berwenang ataupun yang berwajib dalam proses pengumpulan informasi dan investigasi yang diperlukan. Akibat kecelakaan ini, proses bongkar muat kapal sempat terkendala. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan.
Selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Buletin Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang ibu pedagang takjil di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, mengamuk dan membuang seluruh dagangannya saat petugas melakukan penertiban pedagang di sekitar Masjid Raya Gunung Tua. Seorang ibu pedagang takjil di sekitar Masjid Raya Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara mengamuk dan membuang seluruh dagangannya. Video ini viral di media sosial. Terlihat dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @tkpmedan, suasana sempat memanas saat petugas menertibkan pedagang yang berjualan di area rumah ibadah. Area itu disebut tidak diperbolehkan untuk aktivitas berdagang demi menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masjid. Peristiwa ini menarik perhatian warga sekitar dan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Masyarakat berharap ke depannya penertiban dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan dialog terbuka agar solusi yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Menjual anak kandung yang baru dilahirkan 3 hari, Pasutri di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap Subdit PPA Polda Sumatera Selatan. Motif ekonomi bayi dijual seharga Rp52 juta dengan diposting di media sosial. Dengan terang-terangan seorang pelaku menjual anaknya sendiri di media sosial, dilengkapi dengan nomor handphonenya. Pria yang terang-terangan menjual anak kandungnya sendiri ini berinisial HA, usia 31 tahun, yang berhasil ditangkap anggota dari Subdit PPA Polda Sumatera Selatan. Polisi menangkap HA di sebuah parkiran tak jauh dari rumah sakit tempat istrinya melahirkan di kawasan KM7 Sukarami, Palembang. HA akan menjual anaknya seharga Rp52 juta pada 22 Februari. Dari keterangan saksi, uang Rp1 juta telah diterima HA sebagai uang muka pembayaran. Kini pasangan suami istri tersebut masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumatera Selatan. Modusnya yaitu adopsi anak dengan imbalan uang. Polisi menyita barang bukti hasil percakapan ayah pelaku, uang dan pakaian, serta surat pernyataan adopsi bayi. Dalam penjualan bayi ini, sang ayahlah yang paling berperan dalam rencana penjualan bayi. Sementara motif menjual bayi adalah faktor ekonomi, namun polisi masih mendalami lebih lanjut perkara menjual bayi ini. HA ini memposting di Facebook ini dengan tulisan seperti ini, menawarkan dengan ada nomor yang bisa dihubungi. Jadi tawar menawar di situ ya, di dalam chat ini ada semua bukti chat pelaku dengan informan kita. Kemudian dari pelaku ini meminta sejumlah uang sebesar Rp52 juta untuk harga dari bayi tersebut. Ayah bayi terancam tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pemirsa, Polres Probolinggo menangkap pelaku pencurian 7 koper turis asal Thailand yang berwisata di Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku pencurian ini terdiri dari 3 orang, 2 diantaranya adalah pasangan suami istri yang juga menjadi otak pencurian. Polisi berhasil menangkap 3 pelaku pencurian 7 koper turis Thailand yang berlibur ke kawasan wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. 3 pelaku yakni bernama Abdul Rahim sebagai eksekutor dan pasangan suami istri yang merupakan otak pencurian bernama Edi dan Novi. Ketiganya merupakan pekerja agen wisata. Tertangkapnya pelaku berawal dari sinyal GPS koper milik korban turis Thailand yang mengarah ke rumah pelaku. Di hadapan polisi, pelaku Pasutri mengakui perbuatannya dan nekat mencuri karena terlilit hutang. Sementara eksekutor merupakan residivis pelaku pencurian yang sama. Melakukan pemeriksaan terhadap saudara ES dan saudara AF bahwa memang yang bersangkutanlah yang memerintahkan kepada saudara AR ini untuk melakukan perbuatan tersebut karena terlilit hutang. Dampak pencurian sempat mencoreng pelaku wisata Gunung Bromo dan banyak turis asing yang membatalkan booking jasa mereka. Penurunan sampai saat ini sangat drastis.
dikarenakan baru-baru saja terjadi. Tapi alhamdulillah hari ini kita mengadakan rilis. Semoga dengan adanya rilis ini nantinya wisata Probolinggo kembali seperti semula. Rombongan 10 wisatawan asing asal Thailand kehilangan koper mereka saat berlibur ke wisata Bromo melalui jalur Probolinggo pada pekan lalu. Mereka sempat turun dari mobil untuk melihat suasana sekitar. Namun saat hendak melanjutkan perjalanan, mereka kaget. Barang bawaan berisi laptop, tablet, smartphone, dan kamera profesional raib dengan kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance ini menjalin kerjasama dengan PT Mitra Harmony Insurance Broker. Kerjasama kedua perusahaan ini untuk memperkuat keperantaraan atau brokering produk asuransi umum serta meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance dan PT Mitra Harmony Insurance Broker melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU untuk memperkuat ekosistem industri asuransi di tengah dinamika global dan meningkatnya kebutuhan perlindungan dari masyarakat. Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi kedua perusahaan, khususnya dalam pengembangan produk asuransi umum bagi masyarakat. Kerjasama ini difokuskan pada pengembangan berbagai jenis asuransi umum, mulai dari asuransi properti, asuransi kerugian, kendaraan, hingga asuransi kredit yang diharapkan dapat memperluas akses perlindungan finansial bagi nasabah. Ini merupakan langkah strategis bagi kami di MNC Insurance Indonesia, di mana PT MHIB atau Mitra Harmony Insurance Broker merupakan rekan strategis kami dalam mengembangkan bisnis. Harapan kami ke depannya dengan kedua belah pihak melakukan kerjasama bisa memperkuat hubungan yang lebih baik lagi dan mendapatkan prioritas yang sangat maksimal. Kita perlu berkolaborasi untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan dari nasabah kita bisa terpenuhi. Dan oleh karena itu kita memilih MNC Asuransi Indonesia sebagai salah satu mitra yang kita anggap kompatibel dan bisa membantu kami untuk melayani nasabah kami dengan baik. Melalui kolaborasi strategis ini, kedua perusahaan optimistis dapat membuka peluang bisnis baru, sekaligus memperkuat peran industri asuransi dalam memberikan perlindungan yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Anita Dewi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.